peserta PPG dalam jabatan Angkatan 2 UPI tahun 2020. Hari ini 23 November 2020 saya akan menampilkan video praktik pembelajaran di kelas 6 tema 5 subtema 2 dan pembelajaran ke-1. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk melengkapi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 UPI 2020. Akhir kata, sebelum video dimulai, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini bisa bertemu kegiatan belajar tatap muka via daring. Kegiatan hari ini belum dimulai, mohon maaf Bapak sampaikan karena pembelajarannya masih dilakukan secara daring karena situasi dan kondisi kita saat ini sedang COVID-19. Di wilayah kita sedang masuk ke zona merah kembali dan sekolah kita untuk belajar dari rumah kembali karena banyaknya masyarakat yang terdampak positif COVID-19. Itu Bapak Ibu kepada kalian untuk selalu menjaga kalian dan selalu menggunakan protokol kesehatan, di mana dan kembali bahwa protokol kesehatan itu yang digembor-gemborkan saat ini ada istilah 3M. M yang pertama itu adalah memakai masker. Jadi usahakan ketika pergian jangan lupa yang ketika kalian berada di luar rumah tidak menggunakan masker. Jadi itu yang Bapak ingatkan sekali lagi untuk selalu menggunakan protokol kesehatan. Hari ini selanjutnya hari ini kita akan belajar melanjutkan tema yang sebelumnya. Kalau di pembelajaran yang kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat tidak? Kegiatan pembelajaran terakhir dengan Bapak belajar tentang apa? Nah, karangan tentang karangan narasi sugestif. Nah, jadi pada Kalau nggak pertemuan salah sebelumnya kita belajar menulis karangan narasi sugestif. Itu tema 5. Tema wirausaha, usaha di sekitarku pada pembelajaran itu. Adapun pada pembelajaran hari ini ada beberapa tujuan yang diharapkan untuk kalian capai. Nah, tujuan yang pertama adalah setelah melakukan pembelajaran melalui pengamatan video dan juga membaca bahan ajar yang nanti Bapak share yang kalian juga, kemudian nanti akan dibagi ke WhatsApp. Kalian dituntut untuk mampu minimal
minimal 3 posisi peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Ini pada pembelajaran tema ini, fokus pembelajarannya itu ada pada mata pelajaran IPS bahasa Indonesia. Jadi Indonesia. hanya tadi membuat riwayat hidup. Untuk IPA-nya pelajari tentang benda magnet dan non magnetis. Magnetis. Untuk IPS-nya adalah posisi dan peranan Indonesia di lingkup ASEAN. Nah, sekarang ini bahan ajar yang akan kita pelajari hari ini. Tema 5 wirausaha, tema 2 dan usaha di sekitar. Kalau melihat dari judul subtema 2 usaha di sekitarku, banyak sekali kan usaha di sekitar kalian yang bisa kalian temukannya. Coba usaha apa saja yang ada di sekitar kalian? Ada yang bisa menjawab? Bapak kasih kesempatan. Usaha di sekitar kalian itu apa saja sih? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Usaha di sekitar kalian, jenis usaha apa saja? Sebelum kita lanjut ke materi. Perdagangan. Perdagangan, terus apa lagi? Petani. Petani, terus? Nelayan. Nelayan. Apalagi? Peternak. Peternak. Apakah di wilayah kita ada nelayan? Tidak. 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 Kenapa Tidak. tidak ada nelayan? Karena tidak dekat dengan laut atau pantai. Karena wilayah kita berada jauh dari pantai. Jadi di daerah kita tidak ada nelayan. Jadi yang banyaknya usahanya di bidang apa saja di daerah kita? Petani. Ada yang Sama pertanian, perdagangan. di bidang perdagangan. Khususnya di wilayah sekitar tempat tinggal kita, kebanyakan usahanya di bidang perdagangan ya. Banyak sekali kan yang membuka warung, kemudian yang membuka toko. Ya, itu salah satu contoh usaha di sekitar kita. Indonesia itu menjadi salah satu bagian dari beberapa kelompok negara yang dinamakan dengan ASEAN. Ada yang tahu tidak singkatan dari ASEAN itu apa? Itu Ada yang tahukah? ASEAN itu singkatan dari apa? Ada yang tahu tidak? ASEAN itu adalah Association of Southeast Asian Nation. Seperti kira-kira. Jadi itu merupakan perhimpunan bangsa-bangsa di wilayah Asia Tenggara. Sekali lagi Bapak tanya, apa ASEAN itu dalam bahasa Indonesia? Singkatan ASEAN itu apa? Perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Nah, yang pertama ini gambar apa? Gambar orang lagi mencuci. Nanti ya. Gambar orang yang sedang mencuci, memfotokopi. Apa coba? Ayo, fotokopi. Fotokopi. Ya, gambar yang pertama ini adalah salah satu jenis usaha di bidang fotokopi. Nah, yang kedua, usaha di bidang apa? Potong rambut. Yang kedua adalah salah satu usaha salon. Rambut, atau istilah kerennya zaman sekarang itu disebut barbershop. Barbershop. Lamun bahasa orang nama
potong rambut ya, potong rambut. Nah, kalau yang ketiga gambar apa? Bengkel. Bengkel apa? Bengkel. Motor. Bengkel. Bengkel Motor. motor. Nah, ini ketiga gambar ini Motor. adalah salah satu jenis usaha-usaha yang sering kita temukan di sekitar kita ya. Banyak sekali kan. Nah, lanjut ke bawah. Amati gambar dan tuliskan hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang kegiatan wirausaha. Nah, dari ketiga gambar tersebut, adakah yang akan kalian tanyakan kepada Bapak tentang kegiatan usaha di sekitar kalian? Jadi, mari kita berbagi pengetahuan di sini. Jangan malu-malu ketika bertanya. Ketika kalian menemukan permasalahan, kesulitan dalam materi, silahkan tanyakan ke Bapak sebebas-bebasnya. Insya Allah akan Bapak jawab semampu Bapak juga menjawabnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Nah, di sini ada teks bacaan. Ada yang mau membaca? Coba baca oleh Risma. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Mari kita ambil contoh sederhana dari usaha yang terdapat pada gambar tadi, yaitu usaha pangkas rambut. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri, misalnya sumber daya manusia, kursi, dan meja. Namun, ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri, misalnya mesin cukur dan peralatan lainnya. Begitu pula dengan usaha fotokopi dan bengkel. Sebagian sumber daya ada yang berasal dari dalam negeri, dan ada pula yang didatangkan dari luar negeri, seperti mesin fotokopi dan suku cadang untuk kendaraan bermotor. Ya, terima kasih kepada Risma yang telah membacakan teks. Nah, jadi negara kita menjadi bagian dari negara-negara ASEAN. Salah satu kerjasamanya ada di berbagai bidang usaha. Contohnya yang digambar tadi di atas, ada yang membuka tempat fotokopi, ada yang membuka bengkel, kemudian ada yang tempat mencukur rambut. Nah, peralatannya itu kan harus dibeli juga ya. Nah, ada yang bisa dibeli di dalam negeri, ada juga yang harus dibeli dari luar negeri. Yaitu seperti tadi dijelaskan di teks, yang bisa dibeli di dalam negeri itu apa saja? Ada kursi, meja. Kemudian apalagi kalau biasanya di tukang cukur aya naon wae? Ada apa saja? Selain meja dan kursi ada apa lagi di tempat cukur? Alat cukur. Alat cukur, terus? Mesin cukur. Mesin cukur. Kemudian apa lagi? Di Indonesia itu juga ada yang menjual mesin fotokopi, walaupun tetap awal mulanya mereka membeli dulu dari luar negeri. Nah, dengan adanya proses jual beli dengan luar negeri, otomatis itu menjadi salah satu kerjasama antar negara. Kalau dalam bidang perdagangan, usaha antar negara itu ada yang disebut dengan istilah
ekspor. Peran Indonesia di bidang ekonomi di lingkup ASEAN itu ada beberapa. Yang pertama adalah sebagai pelopor dan pendiri Organisasi Kerjasama Ekonomi AFTA. AFTA itu singkatan dari ASEAN Free Trade Area atau Kawasan Pasar Bebas ASEAN yang mulai didirikan pada tahun 1992. Kemudian yang selanjutnya itu adalah pelopor dan pendiri Organisasi Kerjasama APEC atau ASEAN Pacific Economic Cooperation. Jadi kerjasama ekonomi Asia Pasifik yang didirikan pada tahun 1989. Kemudian juga peran Indonesia dan posisinya dalam melakukan perdagangan bilateral dengan beberapa negara. Kemudian juga sebagai pelaku kegiatan ekspor dan impor. Nah, kegiatan ekspor dan impor ini ditandai dengan salah satu contohnya tadi yang kegiatan usaha dari gambar, contoh mesin fotokopi. Karena di negara kita tidak ada yang bisa belum mampu membuat mesin fotokopi, jadinya negara Indonesia mengimpor mesin fotokopi dari luar negeri. Oke, Bapak stop dulu ini, kalian akan disuguhi oleh video. Ya, sebentar. Indonesia di bidang politik dan keamanan dalam kerjasama ASEAN, yaitu Indonesia sebagai pelopor berdirinya ASEAN. Indonesia memprakarsai pelaksanaan Jakarta Informal Meeting untuk perdamaian di Kamboja. Indonesia juga berpartisipasi dalam pembentukan komunitas keamanan bersama ASEAN. Selanjutnya, Indonesia sebagai penyelenggara konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-1 di Bali. Kemudian, Indonesia memfasilitasi perundingan pemerintahan Filipina dengan Front Pembebasan Rakyat Moro di Filipina. Peran Indonesia di bidang ekonomi dalam kerjasama ASEAN. Indonesia sepakat mewujudkan kawasan perdagangan bebas ASEAN melalui tarif preferensi efektif bersama. Indonesia masuk menjadi anggota Asia Pacific Economic Cooperation. Di Aceh dibangun industri pupuk urea ASEAN. Selanjutnya, menandatangani kerjasama di bidang energi, jasa, dan hak cipta ASEAN. Lalu, Indonesia sebagai markas Komite Pangan Pertanian dan Kehutanan ASEAN. Peran Indonesia di bidang sosial dan budaya dalam kerjasama ASEAN. Keikutsertaan Indonesia dalam ajang olahraga SEA Games, yaitu pada tahun 2011, Indonesia pernah menjadi tuan rumah dalam ajang pesta olahraga semenanjung Asia Tenggara. Selanjutnya, Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk negara-negara ASEAN yang dilanda bencana alam atau konflik. Indonesia juga mendukung pembentukan ASEAN Culture Fund untuk membiayai perkembangan budaya dan pendidikan. Peran Indonesia di bidang pendidikan dalam kerjasama ASEAN. Menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan dengan negara di kawasan Asia Tenggara, misalnya pertukaran pelajar. Mengembangkan pendidikan vokasi SMK di Indonesia, memberikan penawaran beasiswa pendidikan, mengadakan olimpiade bidang pendidikan, misalnya Olimpiade Sains Nasional. Mari kita lihat peran Indonesia di bidang teknologi dalam kerjasama ASEAN, yaitu saling ekspor-impor barang elektronik. Selanjutnya, bekerjasama dalam hal kelautan antar negara maritim. Kemudian, berperan dalam IPTEKIN ASEAN, yaitu mendukung kegiatan penelitian
serta pengembangan dalam bidang sains dan teknologi nasional ASEAN. Nah, itu barusan share screen video mengenai peran dan posisi Indonesia di ASEAN. Banyak sekali ya. Nah, selain barang-barang tadi, selain Indonesia mengimpor barang-barang yang tidak bisa dibuat di Indonesia, Indonesia juga banyak sekali mengekspor barang-barang atau benda-benda yang bisa menambah nilai pemasukan bagi Indonesia. Salah satu yang biasanya diekspor ke luar negeri dan sudah banyak peminatnya di luar negeri adalah salah satu ciri khas dari Indonesia, yaitu kain batik. Nah, kain batik kenapa banyak diekspor ke luar negeri? Karena batik ini banyak sekali peminatnya, apalagi saat ini kan wisatawan Indonesia sudah cukup maju, sudah cukup berkembang, jadi banyak sekali para wisatawan dari luar negeri. Dan mereka juga sangat menyukai dengan kain batik ciri khas dari berbagai wilayah di Indonesia. Nah, mereka membawa kain batik sebagai cenderamata untuk dibawa ke negaranya, sehingga di negaranya sangat berkembang. Selain batik, banyak juga benda-benda lain atau barang-barang lain yang biasanya diekspor ke luar negeri. Salah satunya, kita juga bisa tahu bahwa di sekitar kita itu banyak sekali benda yang disebut atau bersifat magnetis dan non-magnetis. Ada yang tahu tidak benda-benda yang bersifat magnetis dan non-magnetis di sekitar kita? Coba bayangkan oleh kalian, benda apa saja yang bisa ditarik oleh magnet? Baja. Nah, Benda yang terbuat dari besi dan baja. banyak kan benda yang terbuat dari besi dan baja di sekitar kita? Banyak. Contoh, di rumah Neng Risma, apa saja benda yang bisa ditarik oleh magnet? Apa ya? Pagar rumah dari besi bukan? Dari besi. Nah, berarti pagar rumah salah satu benda magnetis atau benda yang bisa ditarik oleh magnet. Magnet. Nah, kalau benda non-magnetis banyak tidak di sekitar rumah kita? Kayu. Nah, terus? Karet. Karet, Plastik. plastik. Cik, di sekitar Neng Risma anu aya ayeuna ada tidak benda yang bersifat non-magnetis? Yang ada sekarang di sekitar Neng Risma apa coba? Meja belajar. Meja belajar. Bahannya dari apa meja Meja belajar? belajar midi. Kayu. Dari kayu. Terus apa lagi? Banyak. Kursi. Anu dibaca naon? Dibaca. Buku. Buku kan bahannya dari kertas. Kalau kertas dibuatnya dari apa? Kayu. Nah, kertas itu salah satu bahan utamanya adalah kayu yang dibuat menjadi bubur dan dibuat menjadi kertas. Banyak sekali ya benda magnetis yang bisa kita tarik. Nah, di sini ada beberapa, perhatikan ada berapa gambar? Ada 12 gambar. Ada pensil, ada apa lagi? Ini apa? Peniti. Peniti. Penghapus. Kalau yang ini? Paku. Paku. Kalau ini? Paku. Ini apa? Ini namanya klip.
Penjepit kertas, gini, sok ayahnya penjepit kertas. Nah, kalau ini apa? Sisir. Sisir. Ini gunting. Kalau ini apa? Batu. Batu. Ini penggaris. Ini daun. Daun. Ini gelang plastik. Gelang. Dan ini kita namakan saja ini bola. Ya. Tidak begitu jelas. Nah, dari ke-12 gambar ini ada berapa benda yang disebut dengan benda magnetis? Ada? 5, 4, 6. Apa saja? Coba sebutkan. Paku. Paku. Gunting. 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 Kemudian Peniti. peniti. Satu lagi. Penjepit kertas. Nah, penjepit kertas. Kenapa yang 4 benda tersebut disebut benda non-magnetis? Magnetis. Benda non-magnetis. Kenapa keempat benda tersebut disebut benda magnetis? Maaf. Karena dapat ditarik oleh magnet. Iya, karena keempat benda tersebut mampu ditarik oleh magnet. Magnet. Sisanya disebut dengan benda Non-magnetis. non-magnetis. Alasannya karena Benda tersebut tidak dapat ditarik oleh magnet. iya, betul sekali. Karena benda tersebut tidak dapat ditarik oleh magnet. Magnet. Nah, nanti di LKPD kalian akan disuguhkan tabel seperti ini. Ada nama benda, kemudian ada prediksi. Prediksinya ditarik, tidak ditarik. Nah, kalian tuliskan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Kemudian prediksikan apakah benda tersebut bisa ditarik oleh magnet atau tidak bisa ditarik oleh magnet. Nah, nanti diisi di LKPD, ada perintahnya. Nah, di sini mengidentifikasi benda magnetis dan benda non-magnetis. Magnetis. Apakah kalian punya magnet di rumah? Terang. Nah, kalau misalkan kalian punya magnet di rumah, kalian bisa membuat percobaan dengan cara mengumpulkan benda-benda, salah satunya yang ada di sini. Contoh, ada magnet, pensil, peniti, karet gelang, paku, penjepit kertas, sisir, gunting, batu, kayu, daun, kertas, dan kaca. Kemudian, nah di sini ikuti langkah-langkah percobaannya. Yang pertama, ambil magnet, kemudian dekatkan magnet ke benda-benda yang tersedia secara bergantian. Nah, apakah yang akan terjadi setelah magnet didekatkan? Catat hasil pengamatannya pada tabel seperti ini. Tabel seperti ini. Dengan melakukan percobaan dengan menghasilkan magnet. Nanti kita akan menemukan apakah benda tersebut bersifat magnetis atau benda non-magnetis. Magnetis. Oh iya, Bapak share kembali. Bapak punya video tentang magnet. Videonya silahkan perhatikan supaya lebih jelas. Paku besi, klip kertas, paku payung, magnet batang, kursi kayu, sendok perak, buku, penggaris plastik. Metode: siapkan semua benda ini, kemudian sentuh satu persatu dengan magnet batang. Paku besi, paku payung. Nah, ini salah satu contoh percobaannya seperti ini. Sedangkan sendok perak, buku, kursi kayu, dan misal plastik tidak dapat ditarik oleh magnet.
Kesimpulan, paku besi, paku payung, dan klip kertas merupakan bahan magnetis. Sedangkan yang lainnya bukan bahan non-magnetis. Ya, seperti itu videonya tentang percobaan untuk mengetahui mana benda magnet yang bersifat magnetis dan mana benda yang bersifat Non-magnetis. non-magnetis. Selanjutnya, ketika kalian misalkan kembali tadi ke bidang usaha ya, ketika kalian melakukan sebuah usaha, biasanya kalian dihadapkan kalau mau mendaftarkan usaha kalian misalnya ke desa, kalian dihadapkan untuk mengisi sebuah formulir, di mana formulir tersebut gunanya supaya pihak desa bisa mengetahui identitas kita sebagai pemilik usaha dan juga jenis usaha yang akan kita lakukan. Nah, salah satu formulir yang harus diisi adalah formulir daftar riwayat hidup. Contoh, kemarin baru-baru ini Neng Risma mengikuti kegiatan Sispres, lomba bidang matematika ya? Iya, Pak. Nah, kemarin itu Neng Risma diberikan sebuah formulir isian untuk melengkapi data diri pribadi tentang pribadi Neng Risma. Nah, itu adalah merupakan salah satu contoh jenis daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup, nah di sini dijelaskan daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Kamu dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan menerangkan data diri kepada orang lain. Kamu membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan mendaftar diri, misalnya mendaftarkan diri ikut lomba kesenian, menjadi anggota sebuah tim, mengurus sebuah kegiatan, atau melamar pekerjaan. Setiap orang memiliki riwayat hidup masing-masing. Riwayat hidupmu pasti berbeda dengan riwayat hidup adikmu, kakakmu, bahkan orang tuamu. Kamu dapat menulis riwayat hidup, daftar riwayat hidup dalam bentuk singkat maupun dalam bentuk narasi atau cerita. Nah, daftar riwayat hidup itu bisa diisi melalui contoh formulir isian atau juga bisa kita buat dalam bentuk cerita. Nah, nanti setelah kalian belajar ini, kalian diharapkan mampu untuk mendesain dan membuat satu buah daftar riwayat hidup tentang kalian. Nanti formatnya disediakan di LKPD. Nah, sebelumnya Bapak share video, ada satu buah video lagi tentang cara membuat daftar riwayat hidup. Bapak share screen-nya sebentar. Mengenai daftar riwayat hidup. Pengertian daftar riwayat hidup adalah dokumen atau catatan yang menggambarkan diri pribadi seseorang. Daftar riwayat hidup dirancang agar penggambaran diri menjadi lebih singkat. Bagian-bagian penting yang ada dalam teks daftar riwayat hidup sebagai berikut. Bagian penting yang pertama yaitu identitas diri. Bagian yang kedua, riwayat pendidikan. Bagian yang ketiga yaitu pengalaman kerja. Bagian yang keempat, pengalaman organisasi, dan yang terakhir, keahlian khusus. Nah, di daftar riwayat kerja seperti tadi di video dijelaskan, itu ada beberapa identitas ya yang harus diisi. Di sini di LKPD nanti dijelaskan tugas kalian. Ini boleh di print, boleh tidak di print juga boleh, tapi diharap dikerjakan. Di sini sudah jelas langkah kegiatannya, nanti tinggal dibaca.
langkah-langkah kegiatannya sudah ada, kemudian jenis nanti tugasnya juga sudah jelas. Nanti silahkan diikuti. LKPD-nya sudah Bapak share di grup WA ya? Ya Pak, oke. Ya, Sebentar. itu tinggal mengerjakan, sudah jelas di sini semua LKPD-nya. Nanti kalian tinggal mengerjakan. Kemudian nanti Bapak juga akan share untuk evaluasi di aplikasi Edmodo seperti yang sudah biasa kita lakukan. Nanti akan Bapak share, akan Bapak buat linknya, menyusul karena masih dalam proses penyusunan hari ini. Jadi mohon bersabar, nanti di Edmodo akan untuk evaluasi pengetahuan kalian, mengerjakan soal seperti yang sudah biasa kita lakukan. Nah, berhubung waktunya juga semakin terbatas, untuk pertemuan hari ini terima kasih kepada yang sudah hadir atas perhatiannya dan meluangkan waktunya. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan walaupun secara singkat disampaikan dalam kegiatan tatap muka secara daring ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kalian bisa cari sendiri tambahan ilmu yang lainnya melalui media yang Bapak sampaikan di grup WA, dan juga kalian bisa mencari sendiri di internet, karena sekarang itu apa sih yang tidak ada di Google ya. Sekali lagi Bapak ingatkan, protokol kesehatan jangan lupa, setiap keluar rumah memakai masker, pulangnya dari luar ke rumah cuci tangan pakai sabun, dan ketika berkumpul dengan teman-teman harap menjaga jarak untuk menjaga kesehatan kita semua supaya terhindar dari COVID-19. Akhir kata, Bapak ucapkan terima kasih sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Bapak tutup kegiatan tatap muka secara daring kali ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaan boleh dilanjut di grup WA ya, pertanyaan kalau ada yang tidak mengerti boleh silakan sebebas mungkin bertanya di grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa lagi, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.